Seperti yang berpendapat. ditanya Pak Kanda tadi kan, lah dikemanakan la haula wala quwatanya kan Pak Ustadz. Iya, silakan yang lainnya bisa berpendapat agar hidup ini rum. Kang Mas menembus hijab, ayo silakan. Ya kalau ada, ayo nggak apa-apa. Iya. Buat kesemuanya sih. Yang lain dulu Bang, yang lain. Kayak di surat Al-Isra. Kalau Kang Halim nih, maaf, Bang Iya, Halim, iya. Bang Halim, Iya silakan. Bang Halim. Ini kadang-kadang ya, kadang-kadang ini gini, Bang. Saya kadang-kadang gini, kadang-kadang. Terus saya menyatakan aku ini yang maksud aku tuh masa aku mana? Aku kan nggak punya. Cuman kadang-kadang saya masih nanya tuh, Bang, gimana, Bang? Iya, kadang masih bingung kan, ini aku Allah atau Saya aku mau bertanya manusia, ya kan? Kang, saya Iya. mau bertanya. Iya, silakan. Untuk Kang Kanda dulu tadi. Yang dimaksud itu kan kadang bingung kan, ini aku Allah atau aku manusiaku, ya kan Kang Mas? Ya Kang Kanda. Iya, maksudnya itu tuh. Iya, benar. Kita lanjutkan pertanyaan Kang Mas ini dulu, nanti sekalian dijawab. Silakan Kang Mas, apa yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, yang dinamakan Allah itu apa? Terus? Yaitu yang dinamakan Allah itu apa? Iya, Allah itu kan hanya nama Tuhan. Jadi di dalam nama yang gimana itu? Yang di dalam surat Al-Ikhlas, kul katakanlah wahai Muhammad. Jadi kalau dijabarkan, kul katakanlah wahai seluruh umat manusia. Huwa, dialah. Siapa dia itu? Hidup yang selama ini kita aku sebagai hidup kita. Allahu yang bernama Allah. Ya hidup inilah yang bernama Allah itu. Ahad esakanlah. Makna esakanlah itu esakan dirimu. Bahwa dirimu sebenarnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah yang dimaksud Al-Ikhlas itu. Begitu Kang Mas. Kalau menurut Kang Mas sendiri, Allah itu siapa Kang Mas? Marilah kita berbagi. Silakan Kang Mas. Aku nggak tahu, aku kan nanya. Kan nama Tuhan itu banyak. Ada Allah, ada Allah, ada Gusti, ada Romo, ada Bapak. Dan nama-nama Tuhan yang ada di dalam hati kita pun juga banyak. Uang, jabatan, harta, itu kan juga nama Tuhan yang kita pertuhankan selama ini, ya kan Kang Mas? Iya. Untuk Kang Kanda, tadi menanyakan, kadang lupa, kadang ingat. Kadang lupa, kadang ingat. Iya kan Kang Kanda? Iya. Ketika ingat dan ketika lupa, yang ingat dan yang lupa kan masih Kang Kandanya. Iya. Iya kan? Nah, jadi bila masih Kang Kandanya yang hadir di dalam hati kita, ya selamanya kita tak akan pernah tahu. Saya akui. Kita tak akan pernah tahu, tak akan pernah bisa membedakan ini Allah, apakah ini aku manusia. Selamanya tak akan pernah bisa, pasti ujung-ujungnya jatuh ke Kang Kandanya. Itu. Iya kan? Jadi memang manusia tak akan pernah bisa membedakan. Berarti ini gini nih, maaf. Al-insan mahalul khata'i wa nisyan. Betul. Berarti kan masih unggul manusianya daripada Tuhannya, ya kan Kang Mas? Iya. Jadi manusia itu yang lupa, yang salah itu manusianya. Gitu. Ketika manusianya masih ada, ya pasti semuanya milik manusianya, Kang Mas, ya kan? Lupa, ingat, ya kan? Ya masih milik manusianya. Ketika manusianya masih ada. Iya. Akan tetapi bila manusianya sudah
dikembalikan kepada Tuhannya, ingat dan lupa, ya sudah bukan milik manusianya lagi. Betul. Ya kan, milik hidup yang menghidupi manusia. Akhirnya manusia yang sudah sampai di situ ya enjoy saja. Kenapa? Lupa dan ingat, taat dan maksiat bukan manusia yang berkuasa, ya kan Kang Mas? Nah, disitulah jadi yang bisa menilai diri kita, ya diri kita sendiri. Siapa yang wujud di dalam diri kita, siapa yang nyata, siapa yang nampak, siapa yang hadir. Jadi diri kita sendiri yang tahu. Kenapa? Karena Allah qiyamuhu binafsihi. Allah memerankan masing-masing manusianya. Dan yang paling tahu atas seluruh manusia, ia yang menciptakan manusia itu sendiri. Bisa dipahami Kang Mas? Ya, Yang paham, Anda bisa paham. dipahami. Alhamdulillah. Jadi memang bila masih ada diri Hadis. manusianya, tak akan pernah bisa manusianya menebak-nebak ini aku Allah atau ini aku manusia. Pasti dilanjut para sahabat-sahabatku. Jadi untuk jalan tengahnya Kang Kanda, ya ikuti sajalah, berpasrah diri kepada Allah. Ikuti aja apa yang berlaku atas diri kita masing-masing, ya kan Kang Mas? Ya. Kalau kita rela ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah, Allah pun juga rela dan ridho atas diri kita, ya enggak Kang Mas? Tapi Bang, Allah itu bukan sekedar nama aja. Ya lanjut Kang Mas. Pasti ada akar kata di sana. Jadi akar katanya dari ilmu nahu dibaca alaha atau aliha. Ini akar kata menurut pendapat sebagian ulama yang pertama. Kalau kita baca dengan aliha, ini berarti sesuatu yang menakjubkan, mengherankan, yang membuat kita kagum. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar nama. Ada akar kata dari Iya. alif lam lam ha. Ya. Ini perlu diluruskan. Nah. Jadi itu dia. Itu kan kalau dari Iya, perincian iya, ilmu Bang Adam. soroknya gimana? Dialah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka mengatakan kenapa dengan Allah bernama? Allah selalu menakjubkan, kan begitu. Allah bikin langit tidak ada tiang. Kalau manusia bikin atap ada tiang, kan mengheran-herankan, menakjubkan jadinya. Berarti masih ada dua ya, Ya. Tuhannya. Ini contoh Bu, kalau kita bahas tauhid semua, Allah semua ini. Udah, Bu Yasmin. Kalau Kalau Allah kita masuk tauhid, lo semua ini tak ada lagi kita. Iyalah. Tapi Nah, harus itu milik yakin. semua. Harus yakin. Ya. Nah, Ya yakinlah, apa pula ada keraguan-keraguan lagi. Hakul yakinlah, dari ilmu yakin, ainul yakin menjadi hakul yakin. Apa ini enggak sebuah ilmu yang saya paparkan ini? Ada akar katanya. Coba Ibu jabarkan dulu. Allah itu coba jabarkan. Dari ilmunya, ainul yakinnya menjadi hakul yakin. Monggo. kalau saya nggak bisa sehebat Bapak ngomongnya. Yang penting yang hidup itu siapa? Ya Allah, udah. Kemana dia utus, saya ke sana. Makanya saya bilang tadi, kalau kita udah duduk di tauhid semua dia. Wal Iya, saya awalu yakin wal dia akhiru semua, wal batinu, kan semua Iya, dia. betul. Iya, Al Hadid saya ayat yakin. 3. Saya tahu semua ilmu di sini. Iya, iya.
Udah masuk kita al-hadid ayat 3 jadinya wal awalu wal akhiru wal batinu wa huwa ala muslimi. Jadi tidak sebegitu-gitunya, harus ada proses dong. Biar mereka-mereka yang di bawah ini tahu juga ilmunya. Menjadi ainul yakin, menjadi hakul yakin jadinya. Jadi ada proses metode-metode, konstruksi, mekanisme yang kita paparkan. Jangan semua Allah. Ngaku-ngaku Allah nanti semuanya. Bukan Bisa-bisa orang kayak syariat gitu. menyembelih leher kita, orang-orang syariat. Itu maksud saya. Tidak ada yang mengaku Allah. Mm-mm, Tidak ada. betul. Enggak. Jadi